warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajarannya berlangsung lancar dan bermanfaat. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat ya? Ya, harus tetap patuhi protokol kesehatan loh. Masih pandemi ini. Oke, sekarang kembali lagi dengan saya di mata pelajaran biologi. Nah, bagaimana? Sudah siapkah kalian untuk belajar biologi bersama? Siap ya? Oke. Sebelum itu, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kalian tahu, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Sindrom? Ya, betul sekali. Ini adalah penderita dari sindrom Down. Nah, kalian pasti sering ya melihat penderita sindrom Down ini. Biasanya dari segi fisik mirip-mirip ya mereka, matanya sipit, terus mulutnya juga sering kebuka. Selain itu dia mengalami keterbelakangan mental sama IQ-nya rendah. Nah, kira-kira mengapa mereka punya perbedaan seperti ini dibanding kalian yang normal? Iya, jadi ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Ada perubahan yang merubah sel normal menjadi abnormal. Ada yang tahu perubahannya pada genetik apa kromosomnya? Ya, ada perubahan dalam kromosom. Dia mengalami mutasi kromosom atau bisa disebut juga sebagai aberasi kromosom. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mutasi kromosom untuk bagian aneuploid. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menganalisis dan menentukan jenis-jenis kelainan yang disebabkan oleh aneuploidy atau perubahan sebagian dari kromosom. Oke, kira-kira kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar euploidy ya? Sekarang kita akan belajar aneuploidy. Nah, euploidy itu kan perubahan di seluruh set kromosom. Nah, jika aneuploidy di sini ada kata an itu berarti maknanya tidak. Nah, berarti di sini tidak seluruh kromosom yang berubah, namun cuma sebagiannya aja. Jadi perbedaannya adalah ketika euploidy itu perubahan seluruh set kromosom, sedangkan aneuploidy itu cuma sebagiannya aja atau cuma satu aja. Nah, seperti itu. Coba kita perhatikan ya contohnya ya. Nah, di sini Bu ada gambar tentang contoh euploidy. Ada gambar 2N dan 4N. Nah, di sini kalian lihat 2N sama dengan 10, berarti ada 5 pasang kromosom ya. Karena 2N sama dengan 10, N-nya ada 5. Di sini jika terjadi euploidy pada 2N tersebut merubah 2N jadi 4N atau tetraploid, hasilnya apa? 55 pasang kromosom tersebut mengalami perubahan, mengalami penggandaan. Coba kalian lihat. Semuanya mengalami penggandaan kan? Nah, itu namanya euploidy pada seluruh set kromosom. Nah, jika aneuploidy, di sini Ibu juga menampilkan gambar. Aneuploidy berarti perubahannya hanya sebagian ya. Coba kalian perhatikan. Kromosom yang mengalami penggandaan atau perubahan hanya pada kromosom nomor berapa? Iya, nomor 18 saja yang mengalami perubahan. Sedangkan nomor 1 dan yang lain kecuali nomor 18 itu tidak mengalami perubahan ya. Jadi semuanya tetap diploid dua-dua, cuma nomor 18 saja yang 3. Seperti itu, bisa dipahami ya dari sini. Oke, bisa. Nah, kira-kira apa sih Bu kok bisa menyebabkan adanya perubahan sebagian kromosom atau aneuploid? Nah, di sini ada yang namanya proses gagal berpisah. Jadi seharusnya kromosom itu seharusnya berpisah, dia gagal. Nah, di sini gagal berpisahnya kromosom homolog terjadi pada tahap anafase. Kalian masih ingat pembelahan sel yang ada profase, metafase, telofase, dan sebagainya? Nah, di sini yang terjadi adalah pada tahap anafase di mana kromosom yang seharusnya ke kutub yang berlawanan di sini tidak bisa. Jadi dia gagal berpisah seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar terjadinya non disjunction atau gagal berpisah di
pada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, jika terjadi gagal berpisah pada meiosis 1 ataupun 2, hasilnya apa? Sel anakan atau sel gamet yang terbentuk di sini akan ada kromosom yang lebih, ada kromosom yang kurang. Nah, seharusnya jika normal kromosomnya N kan haploid. Nah, di sini ada kelebihan, kekurangan, ada juga yang normal. Bisa diperhatikan gambarnya. Selanjutnya kita masuk ke sindrom atau kelainan-kelainan yang bisa disebabkan oleh aneuploid ini ya. Nah, kalian tentu masih ingat ya, kromosom normal bagi wanita dan laki-laki itu berapa? 46. Betul sekali. Namun bedanya di sini untuk kromosom perempuan itu XX untuk kromosom seksnya. Jika kromosom laki-laki normal itu berarti XY, 46 XY, seperti itu ya, jangan sampai terbalik. Oke, yang pertama kita masuk ke yang namanya sindrom Klinefelter. Nah, di sini formula dari kromosomnya itu 44A atau autosom, 44 autosom plus XXY. Nah, di sini terjadi pada laki-laki ya, karena ada kromosom Y, kromosom seks ini. Jadi kalian perlu ingat, sebanyak apapun kromosom X namun tetap ada Y, dia membawa sifat laki-laki. Jadi dia laki-laki, seperti itu ya. Nah, di sini X-nya double, padahal seharusnya yang normal itu X-nya cuma 1, Y-nya 1. Nah, coba kita lihat kariotip dari penderita sindrom Klinefelter ini. Kalian bisa lihat untuk yang saya lingkari, X-nya 2 ya. Seharusnya laki-laki X1, Y1. Namun di kromosom tubuh atau autosomnya ini normal-normal aja. Dia lengkap 44 jumlahnya. Oke, setelah itu kita lihat gambar penderita dari sindrom Klinefelter ini. Kalian bisa lihat apa ciri fisik yang berbeda dari yang lain di sini. Iya, jadi seharusnya laki-laki itu payudara tidak membesar, namun di sini dia membesar. Selain itu pinggulnya juga lebar, testisnya itu mengecil, kemudian dia mandul atau steril, lalu perubahan yang lain dia itu badannya itu cenderung lebih panjang. Maksudnya badan di sini lebih tinggi, kalau badan lengannya juga lebih panjang dibanding individu normal lain-lain ya. Kenapa kok bisa payudaranya itu membesar? Hal itu disebabkan karena ya ini kelebihan kromosom X. Alat reproduksinya juga hampir menyerupai dengan wanita, seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya sindrom Klinefelter ini, Bu? Oke, kita coba lihat gambar. Di sini terjadi non-disjunction atau gagal berpisah seperti yang udah kita bahas di depan tadi. Nah, apa yang gagal berpisah? Di sini yang gagal berpisah adalah bagian ovumnya ya. Kalian bisa lihat, seharusnya jika dia normal atau berhasil berpisah seperti biasanya, gametnya ada 23X, 23X, begitu. Ya kan? Nah, di sini dia gagal berpisah sehingga X-nya itu keikut semua jadi 24XX, sedangkan yang satu tidak kebagian X, makanya dia cuma 22. Nah, jika gamet 24XX ini dibuih oleh sperma normal 23Y, hasilnya apa? Hasilnya adalah 47XXY, kelebihan kromosom X. Hasilnya dia menderita sindrom Klinefelter. Seperti itu, bisa dipahami anak-anak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sindrom yang kedua ya. Di sini ada sindrom yang namanya sindrom Turner. Nah, penamanya adalah Pak Turner gitu. Nah, di sini coba kita lihat kariotipnya. Di sini yang berubah apa? Kalian bisa lihat? Iya, pada kromosom seksnya lagi. Kalau ini terjadi pada perempuan, berarti seharusnya X-nya itu 2 ya. Nah, di sini dia kehilangan 1X, kemudian mengakibatkan formula kromosomnya menjadi 44A plus X atau 45XO. Seperti itu. Nah, kita coba lihat gambar dari penderita sindrom Turner ini. Di sini bisa dilihat ya, ada perempuan, namun di sini yang paling menonjol adalah bagian lehernya. Kalian bisa amati lehernya itu lebih lebar. Nah, apa yang terjadi? Di sini ada perubahan atau ciri-ciri karakteristiknya. Di sini ya biasanya buah dada tidak membesar, terus dia ada lipatan kulit di sini, atau lehernya itu bisa bersayap, bisa ditarik ke samping. Kemudian dia ovumnya tidak berkembang karena kromosom X-nya juga itu ya hilang 1. Kemudian dia itu
tubuhnya pendek karena dia kekurangan hormon pertumbuhan. Kemudian selain itu dia mengalami keterbelakangan mental. Mengapa sindrom Turner ini bisa terjadi? Sama seperti sindrom Klinefelter. Dia ada non-disjunction. Coba kita lihat gambarnya. Di sini ada non-disjunction ya pada ovum lagi. Ini seharusnya ovum kalau normal 23X, 23X, namun di sini ini 24XX sama seperti tadi. Tapi salah nulisnya ya. Terus 22. Tidak kebagian X. Di sini yang 22 tanpa X ini jika dibuahi oleh sperma normal atau 23X yang 23X ya, fertilisasi sama 22 ini hasilnya apa? Ya tadi X-nya cuma 1 atau 44X aja. Seperti itu ya. Coba kalian pahami gambarnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke kelainan yang ketiga. Di sini ada yang namanya sindrom Edwards. Sindrom Edwards, apa namanya siapa coba? Iya, Pak Edwards ya. Oke, di sindrom Edwards ini kita lihat dulu karyotipinya ya. Nah, di sini yang berbeda pada kromosom nomor berapa? Betul, pada kromosom nomor 18. Ya, di sini kromosom 18 menambah 1 ya. Jadi terjadi namanya trisomi nomor 18. Sehingga formula kromosomnya itu 47XX atau XY plus 18. Plus 18 ini maksudnya adalah trisominya pada nomor 18 seperti itu ya. Untuk kromosom seksnya tidak berubah, jadi ini normal-normal aja kayak sindrom bukan kayak sindrom Klinefelter maupun Turner ya. Di sini perubahannya pada autosom atau kromosom tubuhnya. Oke, kita lanjut ke gambar penderitanya. Di sini kita bisa lihat penderitanya itu mengalami apa? Ya, dia mengalami kelainan atau ciri-cirinya ya. Biasanya yang paling menonjol itu adalah bagian tengkoraknya itu lebih lonjong. Kalian bisa lihat ada gambar bagian belakangnya itu ya, tidak seperti manusia normal lain. Kemudian dia ke mulutnya kecil, kedudukan telinga sama rahangnya itu lebih rendah dari normal. Kalian bisa lihat pada gambar. Selain itu, dia juga tangannya tuh jari-jarinya saling bertumpuk. Nah, itu juga bisa terjadi polidaktili atau kelebihan jari tangan ya. Nah, biasanya penderita sindrom Edwards ini tidak bertahan lama atau tidak sampai dewasa karena dia sekitar 6 bulan itu udah meninggal atau setelah lahir itu bisa langsung meninggal seperti ya dari sindrom Edwards ini. Oke, kita udah belajar 3 sindrom tadi ya, apa aja tadi? Klinefelter, Turner, sama Edwards. Untuk karyotip atau formula dari kromosomnya jangan sampai lupa ya. Nah, setelah ini tugas kalian apa? Kalian silakan membuat tabel variasi atau kelainan yang disebutkan oleh mutasi kromosom pada aneuploid. Nah, di sini coba kalian cari kelainan atau sindrom-sindrom lain sama seperti sindrom yang udah kita bahas bareng-bareng tadi ya. Silakan dikerjakan, kemudian hari ini dikumpulkan maksimal pukul 12 malam. Bisa dipahami? Oke. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan apa yang udah kita pelajari hari ini. Jadi kita hari ini tadi udah belajar tentang aneuploid atau perubahan tadi apa? Pada sebagian kromosom. Namun lalu kita belajar tentang non-disjunction atau gagal berpisah, itu penyebab dari aneuploid. Kemudian kita belajar tentang beberapa kelainan. Ada apa aja? Sindrom Klinefelter, formula kromosomnya 44A plus XX ya. Kemudian sindrom Turner 44A plus X atau 45XO. Kemudian sindrom Edwards 47XX atau XY plus 18 atau terjadi trisomi pada kromosom nomor 18. Oke anak-anak, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajarannya berlangsung bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.